Setelah kita menambahkan button create ya, di halaman tag ini, maka di sini juga kita perlu menambahkan button edit dan hapus ya. Karena saat ini di bagian data table tag ini hanya menampilkan title aja. Sedangkan untuk action dan edit dan hapusnya belum ada. Sekarang kita tambahkan. Kita pergi ke tag editor, bagian konfigurasi data table, bagian properti kolom ini. Kita tambahkan lagi nih kolom baru. Ini kolom pertama kan menampilkan title. Nah, sekarang kolom kedua itu untuk title-nya yaitu action ya. Di sini untuk datanya tidak perlu menampilkan data ini kan dari data tag. Jadi saya kasih 0. Kemudian di sini karena bukan menampilkan sebuah tag ya, yaitu data ini 0. Jadi kita tambahkan properti render. Sebuah arrow function. Dan di sini mereturnnya nih button action. Kita coba dulu seperti ini ya. Jadi di sini bukan menampilkan data dari ini ya, dari respon ya. Tapi di sini kita tambahkan sebuah render. Jadi di sini datanya dinolkan. Kita cek sekarang. Oke, di sini sudah muncul ya kolomnya nih. Sudah muncul. Di sini kita perbaiki lagi, bukan seperti ini ya, bukan button action gitu. Bukan berupa tag tetapi sebuah button. Tetapi sebelum itu, karena action ini tidak perlu namanya tuh sorting data ya. Kalau di title kan perlu nih scanning, descending, dan tanpa sorting. Kalau action kan gak mungkin gitu, karena formatnya bakal sama gitu, ada edit dan hapus gitu. Jadi di dalam sini juga konfigurasinya namanya tuh orderable ya, dikasih aja atau jadikan false ya. Maka di sini untuk sorting bagian kolom actionnya tidak ada ya, hilang nih. Kelihatan dari simbolnya tidak ada. Sedangkan untuk title ada nih. Nah, di sini untuk membuat atau menambahkan elemen button tag ya, kita itu bisa menggunakan namanya itu fitur dari JavaScript, yaitu namanya literal string ya, yang menggunakan backtick. Nah, seperti ini. Simbol backtick. Lalu kita tambahkan aja. Misalkan div. Kemudian ini tambahkan, misalkan ini button edit. Lalu tutupnya. Kelasnya sini sama dengan btn primary. Sedangkan untuk hapus delete ya, tagnya delete, lalu ininya kelasnya danger. Sekarang kita cek, maka di sini muncul ya si buttonnya atau berhasil di render nih, yaitu ini untuk edit dan ini untuk delete. Ini cara pertama ya, menggunakan string literal. Nah, di sini saya tidak akan menggunakan seperti ini nih, karena untuk formatnya itu agak susah ya. Takutnya ada kekurangan atau kekurangan tutup tag gitu. Karena di sini tidak terdeteksi nih errornya nih. Tuh kan. Ini gara-gara kekurangan tutup nih. Oke, berhasil. Nah, dalam video ini saya akan menggunakan cara 2 ya, yaitu menggunakan namanya itu create element. Untuk create elemennya, karena kodenya banyak ya, jadi saya sudah siapkan juga nih di halamannya ini nih, kode halamannya. Nah, di sini ada 3 function ya.
yaitu pertama itu untuk merender jadi actionnya, kemudian di sini untuk create button action, lalu di sini untuk create icon ya. Jadi ada 3 function, tinggal kopikan aja nih, tinggal kopikan lalu letakkan di dalam plugin data table ya. Kita gabungkan aja di sini. Saya letakkan di sini. Letakkan karena di sini ada namanya tooltip ya. Penampakan tooltip. Jadi jangan lupa diimportkan ya si bagian bootstrapnya. Import yaitu dari plugin, karena ini satu level ya atau satu folder, jadi langsung aja /bootstrap, pilih variabel bagian bootstrap. Nah, ini penggunanya di sini. Kemudian di sini yang dipakai itu atau yang diekspor itu bagian render jadi action. Kita eksporkan supaya bisa dipanggil di luar file ini. Oke, sudah ditambahkan si functionnya dan sudah dieksporkan. Sekarang kita gunakan di index.view.js, yaitu kita panggil render action. Di bagian ini render action, bagian returnnya kita ganti ini seperti ini. Ini value atau parameternya berupa array ya, yaitu untuk objek pertama atau value pertama dari array ini. Kalau kita cek dokumentasinya, di sini akan menambahkan create button nih, button action. Nah, di sini optionnya itu ada tag, name, icon, dan class name. Kita coba tambahkan tag. Tagnya itu yaitu edit. Satu lagi yaitu untuk hapus ya, yaitu delete. Maka di sini langsung ya di generate nih si buttonnya, edit dan delete. Kita ganti warnanya, ini kan defaultnya untuk class name ya, yaitu button primary ini. Jadi kita ganti lagi. Untuk edit masih tetap ya menggunakan button primary, sedangkan untuk delete ganti menjadi class name, yaitu menjadi danger, button strip danger, warna merah ya, supaya ada pembeda. Ya, berubah ya. Lanjut di sini, misalkan teman-teman itu ingin menggunakan icon ya, jadi tinggal masukkan aja nama iconnya. Icon. Untuk iconnya di sini kita cari dulu, karena kita tuh menggunakan bootstrap icon ya. Jadi langsung aja kita cari bootstrap 5.3 icon. Kita cari bagian edit ya. Edit, saya akan menggunakan ini aja ya, pencil square ini. Copy aja nama iconnya, masukkan di sini. Kita cek dulu. Oke, di sini sudah menjadi icon ya si action ini. Dan ada tooltip nih. Jadi tag ini, tag edit ini, kalau ada icon akan jadi sebuah tooltip. Maksudnya akan muncul di tooltip itu. Kalau tidak ada value icon, maka di sini menjadi tag biasa ya, tanpa ada tooltip. Saya akan menggunakan icon supaya lebih simpel ya kelihatannya. Seperti ini. Lanjut bagian delete nih.
kita gunakan delete itu, mungkin saya akan gunakan namanya tuh icon trash ini ya, atau tong sampah nih. Saya gunakan kan BI strip trash. Oke, di sini sudah menjadi icon ya, bagian action delete-nya dan action untuk edit. Di sini kita menggunakan namanya itu ini ya, supaya lebih enak itu pembuatan si buttonnya. Jadi saya siapkan juga ya untuk si function. Metode ini akan membuat, maksudnya render jadi action ini akan membuat elemen div ya, dengan kelasnya itu ditambahkan displaynya itu flag dan ada gap gitu antara masing-masing button itu gapnya 1 nih. Kemudian si button ini karena berupa array, value-nya berupa array, jadi di sini kita gunakan for each nih. Nah langsung nih dibuatkan si buttonnya itu dari datanya itu seperti ini, ada tag dan icon, dan sini dibuatkan ya dengan create elemen itu button nih. Misalkan ada icon, maka di sini kita gunakan atau kita tambahkan namanya itu tooltip, mulai dari datasetnya itu PS toggle tooltip, kemudian posisi dari tooltipnya itu defaultnya top ya, misalkan ingin diganti juga boleh. Kemudian ini tag tooltipnya, lalu ini tambahan event tooltip. Kalau tidak ada ya si tag ini menjadi tag content ya, seperti biasa. Lalu di sini ada dataset tambahan yaitu action name, yang nantinya tuh ini akan diterapkan ketika ketika ingin penambahan event ya. Jadi nantinya itu dibacanya di sini nih. Lalu di sini untuk si button itu ditambahkan ya kelasnya itu btn small ya, defaultnya small. Misalkan ingin normal ya hapus aja nih. Nah ini si buttonnya normal ya seperti biasa nih, mirip dengan button create ini. Tetapi di sini saya akan gunakan aja btn small. Lanjut di sini tambahan class name-nya nih. Setelah dibuatkan maka akan ditampung ya atau diterapkan di bagian action element. Lalu di sini juga bagian create icon ini yaitu untuk pembuatan elemen icon ya. Yaitu kelasnya itu BI ini, ada tambahan lalu nama iconnya. Bisa cek di bagian ini nih. Maka hasilnya kalau benar ya, ini rendernya seperti ini, maka akan muncul seperti ini.